kami dari kelompok kesehatan mental. Saya Yolanda Arca Simatupang dan teman saya Gifty Evandi Laksamana. dan teman saya Zahratul Hubba. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, baik. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan mengenai kesehatan mental. Jadi sebelum kita membahas kesehatan mental itu lebih jauh, kita harus mengetahui bahwa kesehatan mental itu berasal dari beberapa bidang ilmu. Nah, yang pertama itu ada bidang psikologi. Sebelumnya kita harus tahu tuh bidang psikologi itu adalah ilmu apa. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan proses mental yang membelatar belakangnya. Nah, ilmu juga memiliki syarat-syarat tertentu untuk bisa disebut sebagai sebuah ilmu. Jadi dia itu ada 4 syarat. Yang pertama itu ada sistematika, yaitu memiliki tata cara. Yang kedua, dia itu ada universalitas, yaitu bersifat umum. Jadi ilmu itu harus bersifat umum dan dia itu universal gitu. Terus yang ketiga ada metode. Jadi ilmu itu memiliki cara untuk menemukan dan mengembangkan ilmu itu sendiri. Metodenya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada eksperimen dan yang kedua ada non-eksperimen. Kalau dia eksperimen adalah adanya rekayasa di dalam mencari ilmu tersebut. Kemudian kalau dia tidak non-eksperimen tadi, dia itu tidak ada rekayasa, dia jujur dan apa adanya. Dan yang terakhir ada objektif. Ilmu harus memiliki objek. Yang mana contohnya itu kalau bidang psikologi, objeknya itu adalah manusia itu sendiri. Terus di dalam psikologi itu didapat unsur-unsurnya. Yang pertama ada self concept. Self concept itu adalah cara pandang individu terhadap dirinya sendiri. Jadi ia memiliki self yang membedakan dirinya itu dengan orang lain. Di dalam self concept ini terdapat 3 hal besar atau 3 hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama ada future self atau keyakinan individu terhadap kondisi kehidupannya di masa depan. Terus yang kedua ada self image, yang mana ini adalah pandangan individu atau pandangan seseorang terhadap dirinya yang berkaitan dengan penghayatan dirinya terhadap badannya. Dan yang terakhir ada self label, pandangan individu terhadap dirinya yang dipengaruhi oleh pandangan orang lain. Setelah kita mengetahui nih kesehatan mental itu udah berasal dari bidang ilmu psikologi, kita harus tahu pengertian kesehatan mental itu sendiri. Kesehatan mental itu adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan jiwa dan gejala penyakit jiwa. Jika terwujudnya kesehatan mental, maka terwujudlah keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan menghadapi masalah dan mampu merasakan kebahagiaan secara positif. Jadi kalau kita kesehatan mentalnya baik, maka kita akan menjalani kehidupan kita itu secara positif. Kita akan merasa fungsi-fungsi yang ada dalam tubuh kita itu harmonis dan merasakan dampak-dampak yang positif. Itu kan tadi adalah kesehatan mental secara umum. Kalau menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana setiap individu menyadari potensi mereka sendiri, dapat mengatasi tekanan normal kehidupan, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat. Nah, selain dari definisi yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata ada nih tokoh-tokoh psikologi yang memberikan pandangan mereka terhadap kesehatan mental itu. Nah, kesehatan mental menurut Karl Menninger itu, atau dia itu adalah psikiater, dia mengatakan bahwa kesehatan mental itu merupakan penyesuaian manusia terhadap dunia dan satu sama lain dengan keefektifan dan kebahagiaan maksimum. Kesehatan ini bukan hanya berupa efisiensi atau hanya perasaan puas dalam memenuhi berbagai aturan permainan dengan riang hati. Terus kalau menurut H.B. English, dia mengatakan bahwa kesehatan mental adalah keadaan yang relatif tetap di mana sang pribadi menunjukkan penyesuaian mengalami aktualisasi diri. Kesehatan mental merupakan keadaan yang positif, bukan sekedar tidak adanya gangguan mental. Jadi dia tuh dalam dirinya itu sangat-sangat positif gitu. Dan yang terakhir ada menurut W.W. Baum. Dia mengatakan bahwa kesehatan mental itu meliputi suatu keadaan dan taraf keterlibatan sosial yang diterima oleh orang lain dan memberikan kepuasan kepada orang-orang yang bersangkutan. Jadi kesehatan mentalnya itu, kalau dari W.W. Baum sendiri, dia mengatakan kalau sehat mental itu diterima dari orang lain dan memberikan kepuasan kepada orang-orang yang bersangkutan gitu. Jadi kayak timbal balik gitu dengan orang lain
Kayak gitu kalau menurut si W.W. Bom. Nah, setelah kita tahu nih gimana definisi-definisi kesehatan mental menurut tokoh-tokoh tadi dan juga menurut definisi umumnya, kita juga harus mengetahui nih gimana cara belajar psikologi yang baik. Jadi ya, menurut Dahler itu ada 4 cara yang baik untuk belajar psikologi. Yang pertama ada observasi, di mana observasi ini adalah metode penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek atau fenomena tertentu. Jadi kita tuh mengamati subjek atau objek yang ingin kita observasi kayak gitu. Terus yang kedua ada empati. Empati ini tuh adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk menghayati apa yang dirasakan orang lain. Jadi kalau kita mau belajar psikologi, kita juga harus punya empati yang luar biasa. Karena kan kita untuk observasi subjek tuh harus punya empati yang baik gitu. Terus yang ketiga ada berdialog. Berdialog ini adalah proses komunikasi dua arah antara dua individu atau lebih, di mana mereka tuh saling bertukar informasi, gagasan, pendapat atau pikiran. Jadi semakin baik kita berdialog antara satu sama lain, maka seorang ahli psikolog itu akan semakin baik gitu. Dia dapat menggali informasi-informasi yang ada. Dan yang terakhir ada introspeksi. Introspeksi ini adalah hal yang paling dipentingkan saat belajar psikologi, yaitu di mana proses pengamatan dan penilaian diri sendiri secara mendalam. Jadi selain kita mengobservasi orang lain, empati, berdialog, kita juga harus introspeksi pada diri kita sendiri. Oke, aku akan bahas tentang manusia sebagai makhluk biopsikososial. Manusia makhluk misterius. Banyak hal yang belum terungkap di dalam diri manusia melalui pengetahuan. Pengetahuan juga tidak akan pernah berhenti untuk memahami manusia. Nah, sejatinya manusia tidak ada yang sama sekalipun lahir dalam keadaan kembar. Jadi kalau misalnya kita atau tetangga kita lahir dalam keadaan kembar, belum tentu mereka memiliki kesamaan. Jadi, manusia selalu terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu, kata bio itu adalah jasmania. Nah, manusia sebagai organisme hidup yang dimulai dengan lahir, berkembang, tua, lalu mati. Nah, kalau psycho itu jiwa. Ini dikendalikan oleh ego dan dipengaruhi oleh perasaan, intelijensi, dan kata hati kita. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena dapat berpikir, merasakan atau feeling. Lalu jiwa itu juga memiliki aspek spiritual, yaitu mempunyai hubungan dengan Tuhan. Lalu ada kata sosial. Manusia itu hidup di tengah-tengah masyarakat dengan mengikuti norma dan nilai-nilai yang ada. Manusia itu lahir dan berperan dari tuntutan lingkungan dan masyarakat. Sistem kepercayaannya itu ada 4. Nah, 4 kepercayaan yang membuat manusia bergerak melakukan sesuatu sesuai kepercayaannya. Hal ini itu menjadi pembeda antara manusia cenderung menyembah penciptanya atau Allah Subhanahu wa taala dan memeluk agama tertentu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tujuan dan program Casman. Tujuan dan program Casman yang akan saya jelaskan ada 4 poin. Yang pertama, mengusahakan agar manusia mampu hidup secara sehat. Yang kedua, mengusahakan pencegahan terhadap timbulnya sebab-sebab gangguan mental dan penyakit mental. Yang ketiga, mengusahakan pencegahan berkembangnya bermacam-macam gangguan mental. Dan yang keempat, mengadakan penyembuhan kepada mereka yang mengalami gangguan mental atau penyakit mental. Dalam ilmu kesos dan psikologi, mereka sama-sama bertujuan untuk membantu orang lain dalam memperbaiki mentalnya, seperti dalam pendekatan kognitif, behavior, ataupun gabungan keduanya. Nah, lalu kemudian ada ruang lingkup Casman. Ruang lingkup Casman ini juga ada 5 poin. Yang pertama, keluarga. Keluarga seharusnya bisa menjadi support system pertama dalam keluarga tersebut. Lalu yang kedua, sekolah. Sekolah merupakan ranah yang bisa menjadi support system setelah adanya keluarga. Lalu yang ketiga, ada tempat kerja. Yang keempat, hukum. Dan yang kelima adalah kehidupan beragama. Kemudian saya akan membahas apa itu pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat itu mempunyai 5 ciri-ciri. Yang pertama, mampu menerima dirinya sendiri.
Yang kedua, realistis terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, terintegrasi dengan pikirannya, pandangannya, perasaannya, dan lain-lain. Lalu yang keempat, mampu berkompetisi, memiliki kompetensi-kompetensi normal manusia biasa. Lalu yang kelima, pertumbuhan aktualisasi, yaitu mampu mengejar apa yang dicita-citakannya, mampu menikmati prosesnya. Hal-hal yang bisa berhubungan dengan mental yang sehat itu ada dua. Yang pertama, kebutuhan manusia atau human needs, dan yang kedua ada usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oke, ini adalah isu-isu penting terkait kesehatan mental. Nah, ciri-ciri pribadi yang sehat dan ciri pribadi yang tidak sehat bisa dilihat dari aspek sikap terhadap diri sendiri. Artinya itu apa? Pribadi yang sehat adalah orang yang mampu menerima dirinya apa adanya, baik itu badannya, fisiknya, rambutnya, kulitnya, apapun itu yang menyangkut dirinya sendiri. Karena hal ini tuh karena hal ini mampu membentuk jati diri secara positif. Nah, pribadi yang sehat itu adalah mereka yang merasa realistis terhadap dirinya sendiri, sehingga dia mampu menyesuaikan dirinya dengan peran realistis tersebut. Kalau dari aspek integrasi, seseorang itu merupakan pribadi yang utuh, mereka bebas dari konflik batin. Terintegrasi yang dimaksud dari hal ini adalah pikiran dan perasaannya dapat terintegrasi. Dari aspek kompetensi, sebagai manusia yang berpribadi sehat adalah mereka yang memiliki kompetensi normal manusia biasanya. Kompetensi fisik, intelektualnya mampu berpikir secara normal, mampu berpikir beradaptasi, mampu melatih dirinya dengan keterampilan baru, dan penguasaan emosionalnya normal dan baik. Otonomi adalah pribadi yang memiliki kemandirian dan tanggung jawab. Pribadi yang mampu bertanggung jawab terhadap dirinya, tugas-tugasnya, dan peran-perannya. Nah, kemudian saya akan membahas materi tentang mengkaji Cashman dan abnormalitas. Nah, jadi sebenarnya Cashman dan abnormalitas ini sama-sama berhubungan erat karena merupakan bagian dari individu. Seperti Cashman, kesehatan mental yang penting bagi kesejahteraan individu atau kelompok, dan abnormalitas yaitu penyimpangan atau sesuatu yang abnormal menurut stigma masyarakat. Nah, jadi di Indonesia sendiri sebenarnya membahas kesehatan mental dan abnormalitas ini masih sangat tabu. Sehingga kita penting sebenarnya untuk menekankan pemahaman mengenai apa itu normal dan abnormal dalam kesehatan mental. Nah, kita bisa membahasnya dari 3 sudut pandang awal mengenai ciri-ciri normal dan abnormal. Nah, yang pertama kita bisa lihat dari pandangan patologis. Pandangan patologis ini adalah pandangan-pandangan dari dokter, dari psikiater, atau dari psikolog yang berupa bentuk diagnosa medis. Apakah mereka memang terdiagnosa sebagai seseorang yang terindikasi abnormal atau tidak. Kemudian ada sudut pandang statistik, yaitu sudut pandang yang membandingkan dengan norma dan statistik yang ada di masyarakat. Lalu kemudian yang terakhir ada sudut pandang kebudayaan. Nah, sudut pandang kebudayaan ini sebenarnya pengaruh budaya dan norma sosial. Bisa saja di suatu daerah suatu perilaku itu masih diwajarkan secara normal, tapi di daerah lain dianggap sebagai hal yang tidak normal ataupun sebaliknya. Nah, kemudian sebenarnya Nizar Zainal Abidin juga telah mengusulkan pandangan mengenai normal dan abnormal yang melibatkan dimensi lingkungan atau ekologi. Nah, hal ini berkaitan atau berfokus pada bagaimana seseorang beradaptasi dengan lingkungan alamnya dan sosialnya. Lalu kemudian ada sudut pandang kaidah agama. Sudut pandang ini sebenarnya berkaitan dengan ajaran agama masing-masing yang dipercayai setiap individu. Apabila individu itu telah melewati batasan aturan pada agamanya, maka dia bisa disebut salah satu yang abnormal.
Nah, jadi sebenarnya penting bagi kita untuk memahami apa yang dianggap normal dan apa yang tidak dianggap normal dalam kesehatan mental, karena ini merupakan bentuk landasan dalam mendalami ilmu kesehatan mental. Oke, lalu aku mau bahas tentang aspek kepribadian dalam dimensi psikologis manusia. Nah, itu melibatkan ada tiga hal. Ada tiga hal penting dalam upaya memahami kesehatan mental. Yang pertama itu ada motivasi. Motivasi ini merupakan kebutuhan psikologis individu yang mempengaruhi seberapa termotivasi mereka untuk menjaga kesehatan mental mereka dan mencapai tujuan tertentu. Yang kedua itu ada kapasitas. Nah, ini tuh mengacu pada kemampuan individu untuk mengenali dan mengelola stres, toleransi terhadap perbedaan pendapat, serta menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Lalu, aspek yang ketiga yaitu adalah pengendalian. Pengendalian ini merupakan faktor penting dalam kesehatan mental, di mana individu itu menggunakan kapasitasnya untuk mengukur atau mengatur impuls dan dorongan dalam 5 bentuk. Apa sih 5 bentuk itu? 5 bentuk itu adalah pengendalian berlebih atau repression, lalu ada pengendalian yang lemah atau under control, lalu ada pengendalian dengan kecemasan, pengendalian yang tidak sesuai dengan situasi, dan pengendalian yang ideal. Nah, baik, selanjutnya kita akan bahas tentang isu kesehatan mental kaitannya dengan stres dan kondisi-kondisi yang berpotensi bisa menyertai stres. Kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama ada konsep tentang depresi, terus yang kedua ada konsep tentang kecemasan atau anxiety, terus yang terakhir ada konsep tentang vicarious trauma. Jadi yang pertama itu kita harus tahu apa sih definisi depresi itu. Jadi depresi itu gangguan psikologis yang secara berkepanjangan ditandai dengan rasa tidak ada semangat, mengurung diri, dan yang paling membahayakan adalah terus-menerus hidup dengan pikirannya yang negatif. Terus tanda-tanda depresi lainnya itu adalah rasa rendah diri yang amat sangat. Jadi dia tuh rendah diri sekali gitu kan, tidak ada semangatnya untuk menjalani hidupnya. Terus juga dia hilangnya sukacita dalam dirinya. Terus dia juga hanya ingin berbaring-baring saja di tempat tidurnya gitu. Dia tuh orang yang depresi itu juga pola tidurnya itu sangat berubah atau tidak baik gitu pola tidurnya. Terus yang terakhir ada kesedihan dan juga rasa lelah yang amat hebat. Jadi orang-orang depresi itu merasa kalau dia tuh selalu lelah padahal nggak ngapa-ngapain. Padahal kan tadi kayak tidur-tidur, berbaring gitu. Tapi dia ngerasa lelah kayak gitu. Terus selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai kecemasan. Kecemasan itu apa gitu kan? Kecemasan itu merupakan perasaan khawatir, gelisah, atau ketakutan yang bisa terjadi sehubungan dengan situasi tertentu atau tanpa adanya penyebab yang jelas. Jadi kalau cemas ini, dia tuh cemas tapi dia nggak tahu penyebabnya itu apa. Dia khawatir, dia gelisah, dia takut, tapi dia nggak tahu penyebab dari cemasnya itu. Kalau takut kan kita tahu ya penyebab dari hal yang kita takutin. Terus yang terakhir kita akan bahas mengenai vicarious trauma. Kita harus tahu dulu trauma itu apa. Trauma itu adalah merujuk pada pengalaman emosional yang mengganggu dan mengancam keselamatan atau kesejahteraan seseorang. Ini bisa terjadi setelah paparan terhadap peristiwa traumatis yang dapat mencakup kecelakaan serius, kekerasan fisik atau seksual, perang, bencana alam, atau pengalaman emosional yang ekstrim seperti kehilangan yang signifikan. Terus vicarious trauma itu apa? Vicarious trauma itu adalah penyerapan emosi negatif orang lain yang dapat berasal dari seringnya mendengarkan pengalaman traumatis atau negatif orang lain. Karena menangani orang-orang yang mengalami trauma, sehingga yang bersangkutan menghayati trauma itu yang dialaminya sendiri. Orang-orang atau klien yang mengalami trauma ini wajib ditangani dengan baik. Jadi vicarious trauma itu adalah orang yang sering mendengarkan cerita atau penyerapan emosi-emosi negatif dari orang lain gitu. Jadi dia merasa juga kayak merasakan emosi-emosi negatif tadi di dalam dirinya, sehingga dia mengalami vicarious trauma gitu. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan di video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang sudah kami sampaikan, penjelasan, pembahasan apapun yang sudah kami sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat baik bagi saya sendiri, bagi teman-teman yang sudah menonton, dan bagi orang-orang yang ingin belajar kesehatan mental itu lebih dalam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video berikutnya.